sudah check-in, sudah pegang boarding pass, bahkan sudah sampai ke gate pesawat. Tapi tiba-tiba, petugas minta koper cabin Anda untuk masuk ke dalam bagasi. Kenapa? Atau mungkin lebih parah lagi, Anda diminta untuk membongkar koper Anda karena ada barang-barang yang tidak boleh dibawa masuk ke dalam cabin pesawat. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Brono Lukas. Tempatnya Anda bisa mendapatkan tips-tips seputar perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Fakta yang terjadi di lapangan, masih banyak peristiwa yang terjadi ketika koper cabin kita tiba-tiba dilarang masuk ke dalam pesawat. Bahkan ada yang harus ketinggalan pesawat dan mungkin sampai barang-barang kesayangannya disita oleh petugas di bandara. Jadi apa sebenarnya penyebabnya dan bagaimana sih cara menghindarinya? Nah, di video kali ini saya akan bahas semua masalah ini sampai tuntas, jadi pastikan Anda menyaksikan videonya sampai selesai. Tapi sebelumnya, subscribe dulu yuk di channel ini. Terima kasih. Kalau Anda baru pertama kali naik pesawat, atau mungkin Anda sudah sering traveling, jangan pernah menganggap remeh aturan tentang koper cabin. Karena sekalipun tiket sudah di tangan dan Anda sudah check-in, petugas maskapai tetap berhak menolak koper cabin Anda untuk masuk ke dalam cabin pesawat jika tidak memenuhi aturan-aturan yang berlaku. Nah, berikut ini adalah penyebab yang sering terjadi. Yang pertama, yang paling sering terjadi sebagai penyebabnya adalah ukuran koper Anda terlalu besar untuk ukuran koper cabin pesawat. Karena setiap maskapai pesawat memiliki ukuran maksimal dari koper cabin yang berbeda-beda. Banyak penumpang membeli koper dengan ukuran cabin size dengan menyangka bahwa itu ukuran cabin yang standar ya, ukuran size koper cabin yang standar. Padahal sebenarnya maskapai itu punya ukuran koper kabin yang berbeda-beda. Dan ada beberapa maskapai yang memang ukuran koper cabin yang diizinkan untuk naik ke pesawat itu lebih kecil daripada umum. Memang ukuran koper kabin yang standar adalah 56 dikali 36 dikali 23 cm. Tetapi sekarang banyak maskapai yang memang memiliki ukuran koper cabin yang standar itu berbeda. Jadi biasanya maskapai mengizinkan ukuran koper kabin yang lebih kecil dari yang standar. Nah, biasanya mereka ada alat pengukurnya di dekat gate dan kita disuruh memasukkan koper cabin kita ke dalam alat pengukur itu. Seringkali kalau koper cabin kita nggak cukup masuk ke dalam alat pengukurnya, maka koper cabin kita akan dimasukkan ke dalam bagasi dan tidak boleh naik ke pesawat. Penyebab yang kedua adalah berat koper yang melebihi batas. Selain ukuran koper kabin, berat koper juga sering menjadi penyebab masalah koper kabin tidak boleh naik ke kabin pesawat. Secara standar normalnya, berat koper kabin yang diizinkan untuk masuk ke dalam kabin pesawat di Indonesia oleh maskapai-maskapai yang ada, kisarannya adalah 7 kilo sampai 10 kg. Namun banyak juga penumpang yang membawa laptop, kemudian membawa oleh-oleh, membawa baju-baju tebal mungkin untuk musim dingin, kemudian membawa perlengkapan-perlengkapan yang dimasukkan dalam kabin pesawat. Awalnya mungkin terlihat biasa saja kopernya, tapi kemudian jika ditimbang ternyata melebihi batas berat yang diizinkan. Sehingga ketika ditimbang dan itu melebihi batas yang diizinkan, maka petugas maskapai berhak untuk meminta koper Anda tidak boleh masuk ke kabin pesawat, melainkan masuk ke dalam bagasi. Dalam beberapa kasus bahkan koper Anda akan di-charge biaya tambahan karena dimasukkan ke dalam bagasi. Penyebab yang ketiga adalah penumpang membawa barang terlarang. Yang dimaksud oleh barang terlarang di sini adalah barang-barang yang tidak boleh naik ke kabin pesawat, tapi seringkali dianggap boleh oleh penumpang atau disepelekan, diremehkan. Misalnya, pisau kecil, gunting kuku kecil, korek api, obeng, cutter, atau cairan dalam jumlah yang berlebihan. Benda-benda ini dilarang naik ke kabin pesawat. Nah, masalahnya banyak orang baru sadar bahwa benda-benda itu tidak diizinkan ketika mereka mau masuk ke gate pesawat dan harus melewati X-ray. Di situ biasanya petugas akan membuat pilihan. Anda barang-barang tersebut disita dan dibuang, atau Anda bisa memasukkan tas kabin Anda ke dalam bagasi pesawat. Yang sering terjadi adalah penumpang membawa parfum dalam botol yang besar, skincare, kemudian membawa botol minuman, juga membawa sambal, shampoo, atau perlengkapan keperluan pribadi lainnya dalam kemasan di atas 100 ml. Ketika melewati pemeriksaan, maka barang-barang tersebut akan disita oleh petugas dan akan dibuang. Jadi, jika Anda tidak ingin kehilangan barang-barang yang Anda bawa, sebaiknya dimasukkan ke dalam barang yang di-check-in ke bagasi, atau Anda menyesuaikan ukurannya, sehingga Anda tidak akan kehilangan barang-barang kesayangan yang Anda bawa. Selalu cek isi koper Anda sebelum Anda berangkat ke bandara. Penyebab yang sering membuat penumpang bahkan bingung adalah pesawatnya sedang penuh. Jadi, ini juga beberapa kali saya alami ya. Jika pesawatnya penuh dan banyak penumpang yang membawa koper cabin, sehingga kapasitas untuk meletakkan koper cabin di pesawat, di kabin pesawat itu penuh.
Akibatnya, ada beberapa penumpang yang terpaksa koper kabinnya harus diminta untuk dimasukkan ke dalam bagasi pesawat. Biasanya untuk kasus seperti ini tidak ada biaya tambahan. Hanya biasanya kan kita bawa ke kabin pesawat itu barang-barang yang berharga atau barang-barang yang memang tidak bisa kita masukkan ke bagasi. Nah, pada saat kasus ini terjadi dan koper kita itu tidak dikunci atau tidak ada gemboknya, maka ini menjadi masalah. Jadi barang-barang berharga Anda mungkin bisa dimasukkan ke dalam tas tenteng yang tidak akan diminta untuk dimasukkan ke dalam bagasi pesawat. Penyebab yang keenam adalah koper terlihat terlalu padat atau terlalu gemuk mungkin. Mungkin ukuran kopernya sesuai dan mungkin beratnya juga tidak melebihi. Tapi karena ukuran koper jadi menggelembung, itu menyebabkan sulit untuk dimasukkan ke dalam kompartemen di kabin pesawat. Nah, seringkali petugas maskapai akhirnya harus meminta Anda untuk memasukkan koper kabin Anda ke dalam bagasi pesawat. Demi keamanan dan kenyamanan penumpang pesawat lainnya juga. Nah, antisipasinya adalah jangan memasukkan terlalu banyak barang ke dalam koper kabin sehingga koper Anda tidak menggelembung dan bisa dimasukkan ke dalam kompartemen kabin pesawat. Jadi itulah penyebab kenapa koper kabin Anda harus dimasukkan ke dalam bagasi pesawat. Bukannya petugas maskapai mempersulit Anda, tapi supaya kita bisa mengikuti segala aturan yang berlaku. Semoga informasi ini bermanfaat. Selamat jalan-jalan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.